6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ya, yang digunakan itu berdasarkan surat putusan MK yang 60 tahun 2024. Terkait dengan itu kemudian ada surat terbaru 1692. Menurut kami efektif dan tidak efektif karena warga binaannya ada di dalam. Jadi saya rasa efektif satu, jadi tidak repot mengawasi TPS 1, TPS 2, fokus pada TPS 1. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Jelang dibukanya pendaftaran bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau pada Pilkada 2024, KPU Kota Bau-Bau menggelar rakor bersama partai politik dan media massa. Komunitas Basecamp Sale Kota Bau-Bau gelar aksi pungut sampah yang berhasil mengumpulkan 57,7 kg sampah. Inilah Warta Kepton Pagi selengkapnya hari ini, Senin 26 Agustus, bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, jelang dibukanya pendaftaran bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau pada Pilkada 2024, KPU Kota Bau-Bau menggelar rakor bersama partai politik dan media massa. Informasi terkait hal itu dilaporkan Hairul Mulko. Persyaratan calon itu kami sosialisasikan, SK terbaru terkait dengan syarat minimal itu, syarat minimal karena ada perubahan, karena ada putusan MK dan Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bau-Bau menggelar rapat koordinasi terkait persyaratan pencalonan oleh partai politik dan syarat calon serta tata cara pengisian silon Pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau tahun 2024. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah perwakilan partai politik dan pimpinan media se-Kota Bau-Bau pada Minggu sore di salah satu hotel di Kota Bau-Bau. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Bau-Bau, Farida, mengatakan rapat koordinasi ini penting untuk dilaksanakan mengingat hadirnya putusan MK nomor 60 tahun 2024, kemudian ditindaklanjuti surat edaran KPU RI nomor 1692 tahun 2024. Mengingat waktu pendaftaran bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau tinggal beberapa hari lagi. ya, yang digunakan itu berdasarkan surat putusan MK yang 60 tahun 2024. Terkait dengan itu kemudian ada surat terbaru 1692 yang mensyaratkan bahwa jadi perolehan suara sah yang kemudian itu diikuti. Karena Kota Bau-Bau itu DPT-nya dia di bawah 250, jadi masih kategori masuk poin 2 itu huruf A dia masih berarti 10% dari perolehan suara sah 8.604. Begitu. Itu sudah bisa untuk mendaftarkan diri? Iya, berdasarkan perolehan suara. Melalui rakor ini juga, lanjut Farida, KPU Bau-Bau ingin memastikan bahwa bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau mengetahui adanya perubahan pada syarat calon. Hal ini pun merujuk pada keputusan MK dan surat edaran KPU RI terbaru. Persyaratan calon itu kami sosialisasikan, SK terbaru terkait dengan syarat minimal itu, syarat minimal karena ada perubahan, karena ada putusan MK dan ada surat 1692 KPU, sehingga kita harus mengikuti itu. Otomatis persyaratan calon itu harus dirubah. Kemudian syarat calon itu tetap masih ada di PKPU 8, itu tidak berubah. Kalau syarat calon, dokumen-dokumen yang harus disiapkan itu semua masih sesuai dengan di PKPU 8. Putusan MK itu kan yang 60 terkait dengan persyaratan calon yang dari ada kursi kemudian tinggal perolehan suara sah. Farida mengatakan KPU akan membuka pendaftaran bakal pasangan calon pada tanggal 27 sampai 29 Agustus tahun 2024. Selain itu, KPU juga mengingatkan kepada bakal pasangan calon terkait persiapan jelang pemeriksaan kesehatan di RSUD Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Lapas Bau-Bau akan sediakan satu tempat pemungutan suara sebagai TPS khusus di lapas bagi para napi dan tahanan untuk memilih. Selengkapnya Wade Nurliani melaporkan.
Momen pemilihan kepala daerah, pilkada, dan pemilihan gubernur pilgub secara serentak terhitung 3 bulan lagi. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Bau-Bau akan menyiapkan satu tempat pemungutan suara atau TPS khusus bagi warga binaan dan tahanan untuk menyalurkan hak pilihnya pada Pesta Demokrasi 27 November mendatang. TPS tersebut akan dibangun di halaman kantor Lapas Bau-Bau. Kepala Lapas Bau-Bau Herman Mulawarman mengatakan, berbeda saat Pilpres lalu, TPS khusus untuk warga binaan Lapas Bau-Bau menyediakan 2 TPS tepat di depan kantor lapas, namun pada pilkada ini sesuai aturan pusat KPU menempatkan 1 TPS di 1 lapas. Menurut Herman, kendati 1 TPS, namun dipastikan pelaksanaan pemungutan suara akan tetap berjalan lancar, sebab petugas hanya akan fokus pada 1 TPS dan TPS di lapas hanya melayani warga binaan saja. Kalau menurut kami efektif dan tidak efektif karena warga binaannya ada di dalam. Jadi saya rasa efektif satu, jadi tidak repot mengawasi TPS 1, TPS hanya fokus pada TPS 1 ini. Dan masyarakat di sini kan hanya diperuntukkan warga binaan yang ada di dalam lapas ini, jadi tidak terlalu repot. Berbeda dengan di luar, harus menunggu apa ini sudah bersiap. Herman mengungkapkan saat Pilpres beberapa bulan lalu pihaknya tidak mengalami kendala berarti dalam proses pemungutan suara, sehingga ia meyakini pada helat pilkada juga akan berjalan aman dan kondusif. Sementara untuk petugas kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS masih sama dengan Pilpres lalu, nantinya berasal dari pegawai lapas yang nama-namanya sudah disetorkan ke PPS atau panitia pemungutan suara. Sementara itu pertengahan Juli lalu Lapas Bau-Bau telah menyerahkan data 533 napi dan tahanan ke KPU untuk menjadi daftar pemilih tetap atau DPT. Data tersebut masih akan berubah sebab beberapa napi diantisipasi mendapatkan pembebasan bersyarat, termasuk tahanan yang selalu bertambah dari waktu ke waktu. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Beralih ke informasi lainnya. Polres Buton Tengah mengerahkan 155 personil untuk pengamanan pilkada di wilayah hukumnya. Ratusan personil ini akan didukung dengan bantuan operasional Polda Sulawesi Tenggara sebanyak 100 personil Brimob, 100 personil Samapta, dan 50 personil staf Polda Sultra, serta dukungan BKO dari unsur TNI. Kapolres Buteng AKBP Wahyu Adi Waluyo mengatakan, ratusan personil tersebut akan disebar di seluruh tempat pemungutan suara TPS di wilayah Buton Tengah. Kesiagaan para personil telah diawali dengan apel gelar pasukan yang menandakan kesiapan personil dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar pelaksanaan Pilkada 2024 berlangsung aman dan lancar. Sesuai arahan Kapolda Sultra, Kapolres Buton Tengah mengingatkan seluruh personil gabungan agar melaksanakan tugas penuh dengan rasa tanggung jawab, humanis, dan profesional sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Ia juga mengingatkan pentingnya memastikan kesiapan perlengkapan pribadi, sarana dan prasarana, serta fasilitas penunjang lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas. Sementara itu, Operasi Mantap Praja Anoa 2024 akan dilaksanakan selama 178 hari mulai 23 Agustus 2024 hingga 15 Februari 2025 dengan melibatkan sebanyak 5.408 personil di seluruh wilayah hukum Polda Sultra. Berita yang terakhir, komunitas Basecamp Sel Kota Bau-Bau gelar aksi pungut sampah berhasil kumpulkan 57,7 kg sampah. Mengenai hal itu, kembali Harul Mulku melaporkan.
dalam jangka waktu 30 menit itu pecah rekor kita sebanyak 57,7 kg. Awamnya, pesta perpisahan dirayakan dengan makan dan minum bersama dengan iringan musik yang romantis. Namun, berbeda dengan yang dilakukan oleh komunitas pemerhati laut dan pesisir di Kelurahan Kadolomoko, Kota Bau-Bau. Komunitas yang diberi nama Basecamp Sale ini merayakan acara perpisahan dengan melakukan aksi pungut sampah atau bakti sosial. Inilah konsep pesta perpisahannya dengan wisatawan mancanegara yang tergabung dalam Sail to Indonesia Rally 2024. Ihsan, salah seorang pendiri Basecamp Sale, menuturkan dalam waktu kurang dari 1 jam, aksi bersih-bersih yang melibatkan warga dan anak-anak pesisir Bure Lorong 2 pada Sabtu pagi itu berhasil mengumpulkan sekira 57,7 kg sampah. Tadi adalah pesta perpisahannya kami dengan teman kami yang dari Jerman, Mrs. Yvonne, Mr. Klaus dengan Ryan kerja bakti sosial. Tadi itu kita libatkan anak-anak, ada lomba di situ bagi siapa yang cepat. Kita dikasih waktu 1 jam sebelum mereka berangkat. Itu pesta perpisahannya mereka untuk kami. Keterlibatan anak-anak dan masyarakat itu dikasih game. Apabila dalam 1 jam itu kita paling banyak yang kumpul sampah, juaranya dikasih tumbler. Tapi dalam jangka waktu 30 menit itu pecah rekor kita sebanyak 57,7 kg. Ihsan menuturkan biasanya aksi pungut sampah oleh Basecamp Sale dilakukan di bulan September bertepatan dengan Hari Bersih-Bersih Sampah Sedunia atau World Clean Up Day. Namun kali ini dipercepat sebab wisatawan mancanegara yang tergabung dalam Sail to Indonesia Rally 2024 yang melabuhkan kapal pesiarnya di pesisir Kelurahan Kadolomoko itu ingin ikut berpartisipasi dalam bakti sosial tersebut. Di Basecamp kami ini sering bekerja sama dengan beberapa yayasan yang datang setiap rute Veltor dunia. Kebetulan di Bure ini adalah tambatan mereka. Jadi connect aja dengan mereka kalau mereka buat kegiatan dengan kita. Kami sering double lokasi, ada yang di darat dan ada yang di underwater di bawah laut Jembatan Apung. Secara topografi itu merupakan ini kawasan pesisir dan semua itu ujung-ujung pembuangan drainase yang ada dari Palat 3, Kilo 2 dan sudah natif kami itu setiap musim penghujan kami banyak dapat kiriman sampah dari atas karena dari lorong 4 sampai lorong 2 itu ada 4 ujung drainase menjadi pembuangan dari masyarakat juga atau dari air hujan. Dalam waktu dekat, lanjut Ihsan, pihaknya mengagendakan kegiatan transplantasi karang di pesisir Bure. Seniman bonsai Kota Bau-Bau ini berharap ke depan setiap kegiatan bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga-lembaga lain untuk kepentingan bersama menciptakan kebersihan pesisir Kota Bau-Bau yang notabene-nya adalah wajah kota. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Jelang dibukanya pendaftaran bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau pada Pilkada 2024, KPU Kota Bau-Bau menggelar rakor bersama partai politik dan media massa. Komunitas Basecamp Sale Kota Bau-Bau gelar aksi pungut sampah, berhasil kumpulkan 57,7 kg sampah. Demikian Warta Kapton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.